Annyeonghaseyo ya Robun. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabar teman-teman baik semua. Kembali lagi kita di mata kuliah pengantar kesusastraan Korea bersama Riri Sam. Hari ini teman-teman kita akan membahas ke periode berikutnya setelah sebelumnya kita mempelajari tentang kesusastraan Korea pada masa kuno. Hari ini teman-teman akan mempelajari kesusastraan Korea pada zaman 3 kerajaan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, hari ini kita akan membahas apa saja. Yang pertama tentunya teman-teman akan melihat latar belakang historis, kira-kira masyarakat zaman segitu tuh seperti apa, kemudian karakter sastranya seperti apa di masa 3 kerajaan, dan yang terakhir kita akan melihat contoh karya sastra di masa tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat 3 pembahasan hari ini. Nah, teman-teman, kalau kita membicarakan tentang 3 kerajaan, kira-kira kerajaan apa saja sih yang masuk di dalam Samguk Shide atau 3 kerajaan ini? Nah, teman-teman kemarin kan sudah belajar terkait Gojoseon dan juga Samhan dan lain sebagainya di masa kuno. Hari ini kita akan membahas kerajaan, 3 kerajaan dari kerajaan kuno yang akhirnya menjadi 1 Goguryeo, kemudian 2 Baekje, dan 3 adalah Shilla. Nah, ketiga kerajaan ini teman-teman itu ada di semenanjung Korea, tapi mereka itu sebenarnya saling bersaing. Dalam apa? Dalam mempengaruhi kekuatan mereka gitu ya untuk menguasai semenanjung Korea. Dan pada akhirnya teman-teman, kerajaan Shilla itu menggandeng dinasti Tang dari Tiongkok untuk akhirnya bisa menguasai semenanjung Korea. Pada akhirnya kita akan mengenal Tongil Shilla atau Shilla Bersatu atau Unified Shilla. Jadi Goguryeo dan juga Baekje itu bergabung menjadi satu Shilla yang besar. Nah, Shilla Bersatu teman-teman pada akhirnya dia di bagian selatan semenanjung Korea dan ada nanti namanya kerajaan Balhae, itu merupakan penerus Goguryeo, pada akhirnya dia berlokasi di bagian utaranya semenanjung Korea. Ketika masa ini tiba, 2 kerajaan ini maka dimasukkan ke dalam periode kerajaan utara selatan atau Nambukkuk Shide. Tapi hari ini kita akan fokus lebih ke 3 kerajaan ya, karena itu kita terkait dengan sastranya. Oke, dan terus teman-teman di zaman masa 3 kerajaan, apa saja sih yang berkembang? Setelah kita tahu ya teman-teman, di zaman kuno kan ada agama tuh sudah ada ya, animisme, dinamisme. Nah, di masa ini agama dan seni berkembang, tapi pusatnya itu di agama Buddha atau Buddhism gitu. Nah, selain Buddha teman-teman, ada Hanmun atau aksara Cina itu mulai berkembang. Ya, kenapa? Karena pengaruh tadi ada dinasti Tang dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman yang paling baru dari masa ini adalah sistem kelas sosial atau kasta. Diciptakan dan akhirnya diturunkan dari generasi ke generasi. Kira-kira sistem kelas sosial atau kastanya ada apa saja? Kita coba cek berikut ini. Nah teman-teman, dalam bahasa Korea untuk sistem kasta atau kelas sosial itu kita bisa sebut sebagai Shinbunje. Nah di masa 3 kerajaan itu ada 3. Yang pertama adalah Gwijok atau bangsawan ya. Jadi para aristokrat, cendekiawan, jajaran-jajaran di istana atau kerajaan itu disebutnya Gwijok. Kemudian yang kedua ada Pyeongmin atau Nongmin alias rakyat biasa atau petani. Jadi petani masuknya ke sini ya. Dan yang ketiga yang paling bawah, dianggap kelas paling bawah adalah Chonmin atau Nobi alias budak. Ya, dan ini 3-3 diturunkan dari generasi ke generasi. Begitu. Nah, teman-teman, bangsawan itu diwajibkan bisa membaca Hanmun atau aksara Cina tadi ya. Dan akhirnya para bangsawan juga memimpin pembentukan sistem nasional dan juga perkembangan Bulgyeomuna alias kebudayaan Buddha. Karena kan kita tadi sudah tahu ya, terpusatnya di agama Buddha. Begitu. Dan Shilla nantinya juga akan mengirim, namanya Yukdupum, adalah orang-orang yang akhirnya dipilih dari bangsawan untuk belajar ke luar negeri alias ke Tiongkok atau Cina. Jadi mereka belajar di sana, belajar aksara Cina, kebudayaan Cina, lalu mereka menyebarluaskannya lagi nanti di kerajaan Shilla. Nah, itu tadi teman-teman penggambaran masyarakat dan kerajaan pada masa 3 kerajaan di Korea. Nah, jadi kita tahu ya bahwa zaman tersebut di 3 kerajaan itu yang terpusat adalah Buddha dan juga kebudayaan Cina juga sangat mempengaruhi semenanjung Korea pada masa itu. Nah, sekarang coba kita lihat perkembangan sastra pada zaman 3 kerajaan di Korea. Oke, kita sekarang masuk ke sastra Koreanya. Karakteristiknya seperti apa sih teman-teman dari penggambaran masyarakat tadi? Nah, yang pertama kali kita harus tahu bahwa di masa 3 kerajaan jenis sastranya itu sudah mulai masuk ke sastra tulisan alias Jirong Munak. Kalau sebelumnya kan teman-teman tahu ya bahwa sastra itu disebarluaskannya dengan lisan ya, jadi dari mulut ke mulut alias Gubi Munak, sastra lisan. Tapi di masa ini karena sudah ada yang namanya aksara Cina atau Hanmun, maka
sastra tulisan itu juga berkembang. Meskipun sastra lisan juga masih ada ya sedikit demi sedikit. Nah, kemudian karena tadi ada Hanmun alias Hanja ya, tulisan Cina, itu digunakan untuk menyebarkan kitab suci agama Buddha dan juga ideologi Konfusianisme. Tadi kita sudah belajar ya bahwa di masa 3 kerajaan, semua kerajaan itu fokusnya di agama Buddha dan Konfusianisme itu dijadikan ideologi politik dan semuanya disebarluaskan menggunakan Hanja atau aksara Cina. Nah, aksara Cina tadi berkembang di semua semenanjung Korea dan itu juga ada pengaruh dari Yukdupum ya yang tadi dikirim ke kerajaan Cina gitu ya untuk belajar terkait Hanja. Kemudian karyanya ada apa aja? Jenis karyanya di zaman ini ada puisi, prosa, dan juga drama. Nah, sekarang kita akan lihat lebih lanjut terkait dengan karakteristik pertama adalah sastra puisi. Nah, teman-teman, sekarang kalau kita membicarakan terkait sastra puisi, nah di masa 3 kerajaan itu yang representatif ada 3 bentuk. Yang pertama adalah hyangga, yang kedua adalah hanshi, dan juga yang terakhir minyo alias lagu rakyat. Nah, kita akan bahas satu persatu dari hyangga terlebih dahulu. Nah, hyangga teman-teman itu ditulis dalam hyangchal. Masih ingat teman-teman di sesi 1 terkait hyangchal? Jadi hyangchal itu merupakan tulisan gitu ya. Jadi pinjam bunyinya sama pinjam bahasanya itu dari bahasa Cina, aksara Cina, tapi sebenarnya tata bahasa atau grammarnya menggunakan bahasa Korea. Nah, format hyangga sendiri teman-teman ada 4 baris, 8 baris, dan juga 10 baris. Tapi dianggap yang paling lengkap itu jelas yang 10 baris begitu. Nah, siapa aja sih teman-teman kira-kira yang bisa menulis hyangga di masa 3 kerajaan? Yang pertama pasti jajaran bangsawan ya atau Gwijok. Yang pertama ada Hwarang. Teman-teman mungkin pernah dengar Hwarang ya di drama Korea. Jadi Hwarang itu merupakan pasukan khusus kerajaan Shilla. Kemudian siapa lagi yang bisa menulis hyangga? Ada biksu. Karena biksu ini kan sangat mendominasi ya pada zaman 3 kerajaan karena Buddha itu sedang berkembang pesat. Kemudian rakyat biasa itu juga bisa menulis hyangga ya teman-teman, dan juga perempuan pun sudah bisa menulis hyangga juga. Namun tetap saja hyangga itu yang paling mendominasi penulisnya adalah bangsawan, berarti Hwarang, biksu, dan juga bangsawan. Oke, contoh hyangga ada apa ya teman-teman? Oke, hyangga itu contoh yang paling representatif adalah Jemang Mega. Itu diciptakan oleh Walmyongsa, seorang biksu di zaman 3 kerajaan, dan ini ada unsur magisnya gitu ya teman-teman ya. Ini menceritakan tentang sebuah nyanyian gitu yang dinyanyikan oleh biksu Walmyongsa ketika adik perempuannya meninggal. Dan saat menyanyikan tuh ada sebuah kejadian magis gitu. Karena dia juga biksu ya, terus menyanyikan ini, jadi dianggap sakral sekali lagunya. Nah, lalu di zaman ini hyangga pun akhirnya dikumpul-kumpulkan menjadi satu buku, jadi ada chapter-chapternya, disebut juga sebagai samdemok. Nah, teman-teman, selain hyangga, yang hanshi juga pasti akan berkembang juga ya, karena kan aksara Cina juga berkembang pesat di zaman ini. Nah, kalau hanshi sendiri itu ya seperti namanya, maka ditulis menggunakan aksara Cina atau Hanmun. Dan tentu saja berkembang pesat di zaman dinasti Tang Tiongkok, dan pengaruhnya hanshi itu juga tidak hanya di dinasti Tang dan juga Shilla, tapi di sekitar Asia Timur itu ya, hanshi itu sangat meningkat sekali pada masa tersebut. Nah teman-teman, kayak representatif terkait dengan hanshi atau sastra puisi yang ditulis menggunakan aksara Cina, itu yang pertama ada Chuya Ujung, karya Che Chi-won, kemudian ada Yosujang Ujung Mun, karya Elji Mundok, dan yang terakhir ya Chong Do Isong, karya Yang Tesa. Nah, yang teman-teman lihat di layar ini merupakan karya sastra dari Elji Mundok, yaitu Yosujang Ujung Mun, yang menceritakan terkait dengan negosiasi gitu ya saat Shilla itu sedang berperang gitu dengan salah satu dinasti dari Tiongkok. Nah, isi Yosujang Ujung Munnya ini tentang negosiasi ya untuk menghentikan perang. Nah, tadi kita sudah membahas bentuk yang pertama yaitu hyangga, kemudian hanshi, selanjutnya adalah minyo. Nah, kalau minyo sendiri itu merupakan gumi bunak atau sastra lisan. Ini bentuknya nyanyian ya teman-teman. Kalau sebelumnya tadi sastra tulisan ya, karena semuanya kan menggunakan hyangchal dan juga aksara Cina, maka minyo itu adalah nyanyian, jadi dengan lisan saja. Terus disebarluaskannya juga menggunakan lisan atau dari mulut ke mulut. Nah, contoh minyo apa teman-teman? Di sini adalah Jongepsa. Ini dari kerajaan Baekje ya teman-teman. Yang pada akhirnya kenapa sih orang Korea zaman sekarang masih bisa akses dan tahu terkait Jongepsa? Karena pada akhirnya dicatat dalam namanya buku tuh namanya Aqua Gewebom pada masa pemerintahan Raja Songjong di Joseon. Jadi kalau di Aqua Gewebom itu bentuknya sudah Hangul zaman sekarang, makanya masyarakat Korea zaman now, zaman sekarang itu sangat paham sekali, bisa baca dan mengerti karena kan menggunakan Hangul. Nah, Jongepsa sendiri nanti kita akan bahas ya teman-teman di contoh karya sastra ini tentang apa. Nah, kita akan melihat dengan detail di bagian akhir nanti. Oke, setelah teman-teman mengetahui tentang bentuk
puisi di masa 3 kerajaan, sekarang kita masuk ke dalam prosa. Kira-kira gimana ya teman-teman sastra prosa masa 3 kerajaan ini? Nah, di masa 3 kerajaan teman-teman, prosanya itu bentuknya dua yang paling representatif. Yang pertama adalah sorwa atau dongeng, dan juga yang terakhir ada jeongi atau biografi. Tapi teman-teman jangan salah, jeongi itu berdasarkan aksara Cinanya sebenarnya artinya dua ya. Yang satu biografi alias cerita asli gitu ya tentang seorang tokoh gitu. Kemudian yang kedua itu cerita tentang kejadian-kejadian aneh atau lucu dan ganjil gitu ya. Nah, kalau misalkan di Godeshide atau Wonmunshide di PPT kita sebelumnya, di kelas kita sebelumnya, itu membahas tentang solwanya adalah Shinwa alias mitos. Nah, di zaman masa 3 kerajaan teman-teman sudah tidak terlalu membahas tentang mitos, tapi kita beralih ke Jeonsol atau legenda dan juga Mindam atau cerita rakyat. Jadi mitos itu kekuatan yang dianggap sucinya tuh sudah tidak terlalu digubris gitu ya oleh masyarakat karena pada beralih ke arah legenda dan juga Mindam. Kenapa? Karena di masa 3 kerajaan kan sudah punya agama yang lebih tetap gitu ya, yaitu Buddha. Kalau sebelumnya kan masih animisme, dinamisme. Maka dari itu mitosnya tuh jauh lebih berkembang di masa sebelumnya. Nah, kira-kira karya representatif apa di masa 3 kerajaan? Yang paling terkenal adalah Ondal Solwa alias dongeng Ondal. Mungkin teman-teman pernah dengar judulnya adalah Babo Ondal atau Ondal Shibodo. Oke, nah itu untuk solwa atau dongengnya, yaitu Babo Ondal. Selanjutnya untuk bentuk yang kedua ada jeongi. Ya, jadi jeongi yang tadi ya, arti pertamanya itu bisa cerita fakta atau juga bisa cerita yang mengandung konten ganjil atau aneh. Jadi ceritanya tuh lucu-lucu gitu, misalkan seperti ketemu hantu atau mencintai dua dunia dan lain sebagainya, seperti itu. Dan di zaman masa 3 kerajaan, cerita-cerita jeongi itu pada akhirnya dikompilasikan dalam satu buku bernama Suijeon. Nah, Suijeon ini karangan Choi Chi-won. Tadi kita sudah menemukan nama penulis ini ya, dan dia menulis lagi buku bernama Suijeon. Nah, kemudian teman-teman, selain bentuk dua prosa tadi, prosa Hanmun itu juga meningkat. Kenapa? Tadi kita sudah tahu ya bahwa Hanmun juga meningkat di masa 3 kerajaan. Yang paling representatif adalah Hwawangge yang dikarang oleh Seolchong gitu. Kemudian selanjutnya ada Hwarang Segi yang dikarang oleh Kim Dae-moon, ya, ini menceritakan tentang Hwarang atau pasukan khususnya Shilla. Kemudian yang terakhir adalah Wango Chonchukgukjeon, karya dari Hyecho. Yang teman-teman lihat di layar ini adalah Wango Chonchukgukjeon karya Hyecho. Nah, kalau ini ditulis oleh seorang biksu bernama Hyecho dan ini sangat lengkap sekali. Kenapa? Bernilai sejarah sekali karena ini merupakan perjalanan si Hyecho sebagai biksu ke India zaman kuno ya, yang mencatat tentang sejarah India, kemudian agama Budanya seperti apa, geografis dan segala sesuatu tentang India saat dia berkunjung ke sana. Jadi ini bernilai historis sekali gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke sastra drama masa 3 kerajaan setelah kita mempelajari puisi dan prosa di zaman ini. Nah, diperkirakan teman-teman, Geokmunnak alias sastra drama juga berkembang nih di masa ini. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa sastra drama di masa 3 kerajaan? Nah, yang pertama itu ditemukan bahwa ada yang namanya Koktukakshi Dorem. Itu di kerajaan Goguryeo. Nah, ini tentang apa? Teman-teman bisa lihat di layar ya, itu foto yang pertama. Jadi ini masuknya ke dalam jenis Inyeongeuk alias drama yang menggunakan puppet atau boneka, seperti itu. Kemudian ada Mimaji dari Baekje, dan yang terakhir dari Shilla kita punya karya Hyangak Jabyong Osu. Nah, teman-teman, ini teman-teman bisa lihat ya di gambar, yang pertama itu Koktukakshi Norem, yang kedua itu Mimaji, dan yang terakhir Hyangak Jabyong Osu. Nah, Koktukakshi Norem sendiri itu menceritakan terkait dengan kritik ya masyarakat pada saat itu. Nanti seperti apa kita akan bahas di contoh karya sastra. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman di sesi awal sudah mempelajari terkait bagaimana sih masyarakat di zaman masa 3 kerajaan Korea, kemudian pengaruhnya di sastra seperti apa, kemudian jenis karya sastranya dan karakteristiknya seperti apa sudah teman-teman pelajari. Selanjutnya nanti teman-teman akan mempelajari contoh karya sastra. Kita akan melihat seperti apa. Kalau begitu kita ketemu di video selanjutnya.